Baiklah, mari kita bahas soal uang. Lebih tepatnya, jumlah yang sangat besar, 11,7 triliun atau sekitar 710 juta dolar Amerika. Ini bukan uang mainan monopoli yang kita bicarakan. Ini uang sungguhan, dana dari pajak rakyat yang dikelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Dan kelihatannya sebagian besar uang itu hilang, diduga karena korupsi. LPEI yang juga dikenal sebagai Indonesia Exim Bank, seharusnya menjadi pahlawan keuangan yang membantu pengusaha Indonesia menjual barang-barang mereka ke luar negeri. Bayangkan LPEI ini seperti pendukung utama negara, dengan dana yang sangat besar, yang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi negara melalui ekspor. Tapi, bukannya mendukung, kelihatannya ada beberapa orang di sana yang sibuk dengan kegiatan lain. Kegiatan yang sekarang jadi berita besar karena alasan yang salah, dan ini sudah terjadi setidaknya sejak tahun 2015. Tugas utama LPEI sebenarnya cukup sederhana, memberikan pinjaman uang kepada perusahaan-perusahaan Indonesia untuk membantu mereka mengekspor produk mereka. Ini sangat penting bagi negara manapun yang ingin bersaing di pasar dunia. Lebih banyak ekspor berarti lebih banyak lapangan kerja, lebih banyak mata uang asing, dan ekonomi yang lebih kuat. Ini sebenarnya bukan hal yang sulit. Tapi, apa yang juga terjadi di LPEI adalah penyimpangan dari tujuan baik ini. Bukannya membantu perdagangan yang benar, sejumlah besar uang dilaporkan mengalir lewat jalur-jalur yang mencurigakan. Uang ini menguntungkan sedikit orang saja, bukan para eksportir negara. Ini bukan hanya soal beberapa oknum nakal, ini menunjukkan kemungkinan ada kerusakan dalam sistemnya. Ini pengkhianatan terhadap tujuan lembaga itu sendiri dan kepercayaan rakyat Indonesia. Tanda bahaya mulai muncul, atau mungkin lebih tepatnya, sengaja dibuat lebih jelas. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menerima laporan pada bulan Mei 2023. Laporan ini soal dugaan korupsi yang melibatkan setidaknya 11 peminjam dana yang bermasalah. Ini bukan salah hitung kecil yang tidak disengaja. Kita bicara soal perbedaan jumlah uang yang besar dan mencurigakan. Pemeriksaan lebih lanjut, termasuk audit khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK, mulai menemukan hal-hal yang rumit. Ini menunjukkan kemungkinan adanya kejahatan dan masalah keuangan yang besar. Temuan BPK saja menunjukkan ada penyimpangan 1 miliar. Angka ini walau besar, baru sebagian kecil dari masalah yang jauh lebih besar. Ini seperti menunjukkan ada penipuan yang jauh lebih besar dan rumit di baliknya. Besarnya masalah ini benar-benar membuat kita kaget dan tidak mengerti. Ini bukan hanya satu perusahaan bandel atau beberapa pejabat yang serakah. Penyelidikan ini melibatkan banyak orang, baik di dalam LPEI maupun di perusahaan yang meminjam uang. Ini menunjukkan ada usaha bersama untuk menipu lembaga ini. Laporan awal di tahap pertama penyelidikan sudah menyebutkan kemungkinan rugi 2,5 triliun. Tapi angka itu sekarang sudah jadi besar sekali, yaitu 11,7 triliun. Sangat mengejutkan. Ini melibatkan penggunaan dokumen palsu, kegiatan ekspor bohongan, dan anehnya ada yang setuju memberi pinjaman ke perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak pantas dapat bantuan uang sebanyak itu. Ini menunjukkan betapa gagalnya lembaga ini menjalankan tugasnya. Jadi bagaimana ya caranya orang-orang ini diduga mengambil miliaran rupiah yang seharusnya dipakai untuk memajukan ekonomi negara kita? Nah, sepertinya cara kerja mereka di LPEI ini, mereka menyalahgunakan uang bantuan untuk ekspor, dan itu dilakukan terang-terangan. Jadi kredit ekspor, itu semacam bantuan uang yang dibuat khusus untuk bantu perusahaan, supaya mereka bisa bayar ongkos membuat barang dan mengirimnya ke negara lain. Bayangkan saja ini seperti uang panjar. Misalnya, untuk mengirim barang dari pabrik di Bekasi ke pembeli di Berlin. Tapi, dalam kasus ini, barangnya mungkin cuma bohongan. Dan Berlin itu mungkin tidak pernah dituju sama sekali. Uang itu bukannya dipakai untuk kegiatan ekspor yang benar, malah diduga dipakai untuk hal lain. Hilang lewat transaksi rahasia dan dipakai untuk bikin kaya diri sendiri. Kasihan kan, pengusaha ekspor yang jujur jadi korban. Nah, bagian penting dari dugaan penipuan besar ini, ada perusahaan-perusahaan yang pinjam uang. Mereka ini melakukan tipuan yang berbahaya. Perusahaan-perusahaan ini, contohnya PT Petro Energy, katanya memberikan banyak surat-surat palsu ke LPEI. Tujuannya supaya dapat pinjaman uang yang besar itu. Maksudnya, laporan keuangan mereka itu diubah-ubah. Supaya kelihatannya perusahaan mereka sehat dan bagus, padahal aslinya tidak begitu.
Mereka diduga menunjukkan perjanjian ekspor palsu, yang sebenarnya tidak pernah ada. Jadi mereka pura-pura ada pembeli, dan ada barang yang dikirim, padahal semuanya bohongan. Dengan cara itu, mereka jadi kelihatan seperti eksportir yang bisa dipercaya dan maju. Jadi seolah-olah pantas dapat bantuan uang yang banyak dari lembaga milik negara. Padahal ada perusahaan seperti PT Petro Energy, yang keuangannya sebenarnya tidak sehat. Ini kan tanda bahaya yang jelas. Tentu saja, rencana licik seperti ini jarang berhasil kalau tidak ada bantuan dari orang dalam. Dan benar saja, ada tuduhan kalau pejabat-pejabat di LPEI juga ikut terlibat dalam masalah ini. Mereka ini bukan cuma pegawai biasa yang capek kerja, terus tidak sengaja salah karena kurang teliti. Ada bukti yang menunjukkan kalau bos-bos dan petugas pinjaman di LPEI sengaja kasih pinjaman uang yang banyak ke perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak boleh dapat. Mereka tidak peduli sama sekali dengan tanda-tanda bahaya dan aturan pemeriksaan yang benar. Ada tanda-tanda kuat kalau pejabat LPEI ini punya kepentingan pribadi. Mereka diduga punya urusan sendiri, atau terima uang sogokan supaya pinjaman yang aneh ini bisa cair. Orang-orang yang seharusnya menjaga uang rakyat ini, malah sepertinya ikut membantu uang itu dicuri. Mereka pura-pura tidak lihat kalau permintaan pinjamannya itu mencurigakan. Kita lihat contohnya kasus PT Petro Energy ya. Perusahaan ini, katanya dapat uang sekitar 60 juta dolar. Itu kira-kira 900 miliar. Dikasihnya 3 kali antara tahun 2011 sampai 2017. Uang pertama yang cair itu 297 miliar, tanggal 2 Oktober tahun 2015. Terus, cair lagi 400 miliar, tanggal 19 Februari tahun 2019. Dan yang terakhir, 200 miliar tanggal 14 September tahun 2017. Nah, semua uang ini diduga bisa cair karena pakai perjanjian palsu dan laporan keuangan yang sudah diubah-ubah tadi. Yang menyelidiki kasus ini menemukan, kebanyakan uang ini tidak dipakai untuk urusan ekspor. Padahal seharusnya begitu menurut perjanjian pinjaman. Uangnya malah dikasih ke perusahaan-perusahaan yang bukan eksportir. Ini kan sama saja mempermainkan tugas LPEI. Cara kerja yang diduga digunakan dalam skandal LPEI ini bukan hanya penipuan yang sederhana. Caranya rumit sekali, berlapis-lapis, seperti bawang yang busuk. Salah satu cara yang dijelaskan oleh para penyidik adalah teknik yang disebut tambal sulam. Istilah ini kedengarannya sederhana. Namun, ini mengacu pada perbuatan licik. Jadi, uang baru yang didapat secara tidak sah, digunakan untuk menutupi kekurangan atau pinjaman sebelumnya yang bermasalah dan juga curang. Ini mirip seperti skema Ponzi dalam keuangan. Bedanya, ini khusus untuk utang-utang yang tidak bisa dibayar di dalam lembaga itu. Cara ini membuat seolah-olah keuangan lembaga itu sehat dan normal. Jadi, perbuatan korupsi bisa terus berlanjut tanpa diketahui untuk waktu yang lebih lama. Akibatnya, ini hanya menunda masalah yang sebenarnya makin besar dan biayanya makin mahal, sementara kerugian terus bertambah. Lalu ada juga masalah soal uang zakat. Zakat itu, dalam agama Islam, adalah kewajiban, bentuknya sedekah dan sumbangan untuk beramal. Tapi, dalam skandal LPEI ini, istilah yang baik ini diduga disalahgunakan. Artinya diputarbalikkan menjadi kata kiasan yang menyindir. Ada laporan yang bilang kalau uang zakat ini dipakai sebagai kode. Kode untuk pembayaran tidak sah, uang suap, atau uang pelicin untuk para direktur LPEI dan pejabat lainnya. Cara mereka memakai bahasa ini menunjukkan betapa beraninya para pelaku. Mereka menutupi perbuatan jahat mereka dengan memakai istilah agama. Ini seperti menambah penghinaan besar pada kejahatan keuangan yang sudah mereka lakukan. Ini adalah satu hal yang sangat membuat kesal dalam kasus yang sudah kotor ini. Pembayaran tidak sah ini, yang pura-puranya disebut zakat, diduga menjadi seperti oli. Oli yang membuat mesin pinjaman LPEI yang penuh tipuan itu bisa berjalan lancar. Dengan memastikan pejabat-pejabat penting dapat bagian, perusahaan yang meminjam uang itu bisa dapat persetujuan pinjaman. Padahal, sebenarnya mereka tidak berhak dapat pinjaman itu. Seringnya, penilaian risiko dan pemeriksaan yang teliti jadi diabaikan. Sistem suap ini membuat pengajuan pinjaman palsu jadi cepat diproses. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin repot juga diam-diam tidak dihiraukan. Hal ini membuat korupsi jadi seperti kebiasaan. Kepentingan pribadi jadi lebih penting daripada tanggung jawab soal uang. LPEI pun berubah jadi seperti celengan pribadi untuk orang-orang yang punya kenalan dan tidak punya malu.
Aliran uang haram ini adalah bagian penting yang sedang diselidiki. Uang itu, setelah dikeluarkan oleh LPEI karena alasan palsu, tidak diam begitu saja. Uang itu diduga dikirim lewat banyak rekening yang rumit. Seringkali, ini melibatkan perusahaan bohongan, atau usaha yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ekspor. Ini dilakukan supaya asal uangnya jadi tidak jelas dan lebih susah dicari jejaknya. Yang paling banyak dapat untung, tentu saja, para direktur dan pemilik perusahaan yang meminjam uang itu. Juga para pejabat LPEI yang ikut membantu penipuan ini. Cara main uang yang rumit antara orang-orang ini menunjukkan adanya kerjasama jahat yang bikin khawatir. Mereka punya tujuan yang sama, yaitu menipu negara. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal KPK, itu yang memimpin penyelidikan skandal keuangan besar ini teman-teman. Jadi setelah dapat laporan pertama di bulan Mei tahun 2023, KPK resmi mulai melakukan penyelidikan di bulan Februari tahun 2024. Kemudian statusnya dinaikkan jadi penyidikan resmi di bulan Maret tahun 2024. Nah, karena bukti-bukti semakin banyak terkumpul, nama-nama tersangkanya mulai diumumkan. Sampai Agustus tahun 2024, 7 orang ditetapkan jadi tersangka. Mereka ini campuran, ada pejabat negara dan ada juga dari pihak swasta. Dan mereka juga dilarang untuk pergi ke luar negeri. Lanjut lagi nih di bulan Februari dan Maret tahun 2025, nama-nama baru kembali muncul. Terutama yang terkait dengan kasusnya PT Petro Energy. Termasuk 2 direktur pelaksana LPEI, yang inisialnya DW dan AS. Dan juga orang-orang penting dari Petro Energy sendiri. Yaitu pemiliknya, JM, direktur utamanya, dan direktur keuangannya, SMD. Ternyata bukan cuma KPK, Kejaksaan Agung atau Kejagung juga ikut turun tangan loh. Ini terutama setelah Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati, melaporkan dugaan adanya pelanggaran hukum oleh 4 peminjam dana tertentu. Laporan ini disampaikan langsung ke Kejaksaan Agung di bulan Maret tahun 2024. Nah, supaya penyelidikannya ini benar-benar tuntas dan tidak tumpang tindih, KPK dan Kejaksaan Agung mengadakan rapat koordinasi di bulan Agustus tahun 2024. Di rapat itu, mereka menunjuk petugas penghubung khusus untuk menangani kasus LPEI yang rumit ini. Cara kerja bareng seperti ini penting sekali, teman-teman. Karena dugaan korupsinya ini besar sekali dan juga rumit. Kasusnya melibatkan banyak orang dan uang negara yang jumlahnya sangat besar. Tujuannya jelas, yaitu membawa semua yang terlibat ke pengadilan, siapapun mereka, apapun jabatannya, atau siapapun kenalannya, dan mengembalikan sebanyak mungkin uang negara yang sudah diambil. Tapi, yang namanya mencari keadilan, itu perjalanannya seringkali tidak mudah dan tidak cepat. Masyarakat pun ada yang mengkritik KPK, karena dianggap lambat dalam menyelidiki kasus ini. Beberapa pengamat bilang, sampai bulan Maret tahun 2025 itu, kabarnya baru 1 orang tersangka saja yang ditahan. Parahnya lagi, ini bukan pertama kalinya LPEI tersandung kasus korupsi loh. Dulu di tahun 2021 ada kasus serupa yang membuat 8 orang akhirnya dihukum. Kalau skandal besar seperti ini terjadi lagi di lembaga yang sama, ini bikin kita khawatir. Artinya hukuman sebelumnya itu sepertinya kurang membuat jera. Ini juga jadi tanda kalau hukuman dan perbaikan yang dulu dilakukan mungkin belum cukup kuat untuk memberantas masalah korupsi yang sudah mengakar di sana. Jadinya, kita jadi bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya pengawasan di lembaga ini? Dan apakah cara-cara untuk melawan korupsi di badan keuangan milik negara ini sudah benar-benar manjur? Ujung-ujungnya, skandal LPEI ini jadi pukulan berat buat kepercayaan masyarakat kita kepada lembaga-lembaga keuangan milik negara. Bayangkan saja, sebuah lembaga yang seharusnya membantu ekonomi kita tumbuh, malah jadi tempat dugaan korupsi besar-besaran. Ini jelas mengirimkan pesan yang sangat buruk. Ini menunjukkan kalau aturan main yang dibuat untuk melindungi dan menambah kekayaan negara, ternyata mudah sekali dimainkan dan dijarah oleh pihak-pihak tertentu. Kepercayaan yang hilang ini akibatnya bisa sangat luas loh. Misalnya, pengusaha-pengusaha yang jujur, jadi ragu-ragu atau bahkan malas untuk mencari bantuan dana dari negara. Dan akhirnya, ini bisa bikin Indonesia jadi lebih sulit untuk mencapai target-target ekspornya. Jadi pertanyaan besar yang nilainya sampai 11,7 triliun rupiah ini sekarang bukan cuma soal bagaimana mengembalikan uang yang hilang itu, tapi juga tentang bagaimana membangun kembali lembaga ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat akan kejujurannya.